Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah Aba Guru Sekumpul. Aba Guru Sekumpul yang memiliki nama asli Muhammad Zaini bin Abdul Ghani adalah seorang ulama besar berpengaruh dari karismatik dari tanah Martapura. Saking karismatiknya beliau, hampir semua masyarakat yang ada di Martapura pasti memanjang foto beliau di rumahnya masing-masing. Begitu ulama besar Guru Sekumpul juga dikenal dengan berbagai kesaktian dan karomahnya. Bahkan karomahnya tersebut ditulis dalam sebuah buku yang berjudul 100 Karomah dan Kemuliaan Abah Guru Sekumpul. Di antara karomah beliau adalah mengetahui hajat seorang yang mendatanginya sebelum orang tersebut menyampaikan maksud kedatangannya. Dikisahkan pada suatu hari ada seorang Habib dari Pasuruan bernama Habib Maksum yang ingin bertabarok dan meminta hajat kepada Guru Zaini. Di perjalanan Habib Maksum berkata, jika Guru Zaini adalah salah satu dari wali Allah, maka seluruh hutangku akan berjumlah 21 juta akan lunas. Singkat cerita, sampailah sang Habib di tempat tinggal Gus Zaini. Beliau menyambut sang Habib dengan ramah dan dengan penuh penghormatan. Dipersilahkan bagi Habib untuk berduduk bersama Guru Zaini. Mereka berdua saling bercakap-cakap, mengenal berbagai hal. Nah, tiba-tiba saat mereka masih mengobrol, datanglah seorang dari luar yang memberikan uang cek kepada Abah Sekumpul. Tanpa basa-basi, Abah Sekumpul langsung memberikan cek tersebut kepada Habib Maksum tanpa terlihat dahulu berapa jumlah uang yang ada di cek tersebut. Kemudian Abah Sekumpul berkata, ini untuk melunasi hutang Habib. Betapa terkejutnya sang Habib dengan peristiwa ini, karena ternyata jumlah uang yang terdapat di cek tersebut adalah 21 juta. Persis dengan jumlah hutang sang Habib. Padahal sejatinya sang Habib belum menyampaikan hajatnya terlebih dahulu, tapi Abah Zaini sudah memberikan apa yang dia harapkan sebelumnya. Karomah Kiai Abbas Buntet. Kiai Abbas Buntet merupakan seorang ulama besar asal Cirebon yang masyhur dengan keterampilan pencak silatnya yang sangat mumpuni serta masyhur juga dengan kesaktiannya. Salah satu kesakitan beliau yang terkenal dalam sejarah adalah saat perjuangan melawan penjajah Belanda. Sebagaimana kita ketahui, dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, salah satu bentuk usahanya yang adalah pertempuran di Surabaya. Pertempuran yang terjadi pada 10 November ini merupakan bentuk perlawanan rakyat Indonesia menghadang penduduk Inggris di Surabaya, yang mana perlawanan ini merupakan hasil sebuah resolusi jihad
dari Kiai Hasyim Asy'ari dengan para ulama-ulama lainnya. Di antara ulama yang berperang dalam pertempuran ini adalah Kiai Abbas Bantet menurut sejarah. Kiai itu, Kiai Hasyim meminta para pasukan untuk menahan diri dari pertempuran sambil menunggu datang kesatria dari barat. Yang dimaksud di sini adalah Kiai Abbas, bahkan Bung Tomo yang sangat bersemangat untuk segera berperang, selalu ditahan oleh Kiai Hasyim hingga datang Kiai Abbas ke Surabaya. Singkat cerita, Kiai Abbas datang dari Cirebon bersama pasukannya, santrinya yang telah siap untuk bertempur melawan penjajah Inggris. Pada suatu itu beliau berperang menunggangkan rakyat, yang mana hal ini merupakan suatu hal yang tak lazim. Diceritakan oleh para santrinya saat perang sedang berkecamuk, Kiai Abbas berdoa kepada Allah dan tiba-tiba dengan sendirinya sejumlah ulah dan langsung milik masyarakat yang berukuran besar berterbangan ke atas dan menimpa serta melumpuhkan tentara sekutu. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, pesawat terbang dapat beliau jatuhkan hanya cukup dengan lemparan tasbih. Kemudian menurut informasi dari santrinya yang lain bahwa saat pertempuran sedang mencapai titik klismasnya, Kiai Abbas dengan keromahnya bukan hanya berada di satu tempat, melainkan dia dua tempat yang berbeda, yaitu tetapnya di pusat kota dan di daerah pesisir pantai Surabaya. Nah, ini pantai itulah Kiai Abbas mengibaskan sorbannya ke atas langit dapat menghancurkan puluhan pesawat sekutu dengan sangat mudah. Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid adalah seorang ulama besar asal Pasuruan yang sangat dikenal dengan kealiman ilmunya, keluhuran akhlaknya, serta kemasyhuran akan keistimewaan dan karomahnya. Disebutkan dari berbagai sumber bahwa beliau sejak berusia beliau tidak menampakkan ciri-ciri kewaliannya dan keagumannya. Konon ketika menginjak usia 6 tahun beliau pernah bertemu dengan Rasulullah. Dalam kepercayaannya yang berkembang dalam kelangkahan sufi, meski Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, beliau gemar menemui orang-orang yang istimewa, khususnya para wali. Pertemuan ini bukan hanya dalam mimpi, tapi bisa saja secara nyata. Hal ini menunjukkan bahwa beliau merupakan wali para wali Allah. Di antara karomah beliau yang masyhur di tengah-tengah telingan para santri dan warga Pasuruan adalah beliau bisa serupa wujud di tempat lain. Sewaktu hari Habib Bakir Maulana Dawilah berziarah ke pesantren Kiai Abdul Hamid untuk bersilaturahmi, Habib Bakir sendiri adalah seorang ulama yang memiliki ilmu untuk melihat hal-hal yang berada di luar nalar. Pada saat sedang berkunjung tersebut, meminta doa dan bergabung kepada yang lain Kiai Abdul Hamid. Namun saat tiba gilirannya Habib Bakir untuk menemui Kiai Hamid, beliau sangat terkejut
Dengan ilmu gaib yang dimilikinya, beliau mengetahui bahwasanya yang ada di hadapan beliau adalah bukan Kiai Hamid, melainkan sesosok makhluk gaib yang menyerupai rupanya. Kemudian secara spontan beliau mencari kebenaran Kiai Hamid yang sebenarnya. Setelah penyelidikan yang mendalam, Habib Bakhil merasa sangat terkejut karena ternyata wujud Kiai Hamid yang asli sedang berada di Mekah. Masya Allah. Kemudian dalam kisah yang lain diceritakan datang seorang Habib sepuh menemui kediaman beliau. Lain diceritakan dengan seorang Habib sepuh menemui kediaman beliau. Kalau itu Habib tersebut menanyakan tentang cerita yang beredar mengenai digantikannya beliau oleh seorang Habib yang menyerupainya. Saat itu Kiai Hamid diam dan tidak menjawab, akan tetapi beliau hanya langsung memang Habib sepuh tersebut. Sosok Habib sepuh tadi sangat terkejut karena seketika beliau melihat suasana di sekitar mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah. Subhanallah, ternyata Habib sepuh tadi diajak oleh Kiai Hamid datang Masjid Haram. Karomah Abah Anom. Abah Anom yang memiliki nama asli Kiai Ahmad Sohibul Wafa 7 Arif, merupakan salah satu ulama tanah Sunda yang sangat diakui keilmuannya dan kesaktiannya. Beliau juga ada pemimpin dari salah satu pesantren tersebut yang ada di Jawa Barat, yaitu Pondok Pesantren Suryalaya. Mengenal kesaktian dan karomahnya, cerita-cerita tentang kesaktian beliau yang terbesar di masyarakat Sunda, khususnya bagi kaum Saruang. Dikisahkan pada suatu hari Abah Anom kedatangan seorang tamu beserta para ajudannya. Tamu tersebut bukanlah orang biasa, melainkan seorang kapten yang dikenal dengan kehebatannya dan kesaktiannya. Saat itu sang kapten memang berminat untuk adu kehebatan dan kesaktian dengan Abah Anom, sebab dia telah mendengar kabar kesaktian Abah Anom dan tertanam untuk menandingi kesaktian sang Abah. Tak kala sudah berada di hadapan Abah Anom, kapten tersebut mengambil sebuah batu besar yang ada di kantongnya yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian batu itu lantas diletakkan di tangannya. Dengan sekali pukulan saja kapten tersebut berhasil menjadikan batu tersebut terbagi dua. Setelah itu sang kapten dengan angkuhnya menyerahkan batu kali ini yang lain pada Mbah Anom supaya beliau memperhatikan kemampuannya. Saat menerima batu kecil tersebut, sang Mbah hanya tersenyum saja. Seketika batu tersebut ada di hadapan Mbah, langsung diremas oleh beliau dalam waktu yang singkat. Dengan kesaktian, batu besar tersebut berubah menjadi butiran tepung halus. Tentu saja melihat peristiwa ini, kapten yang sombong tersebut merasa kaget dan seolah tak percaya. Tak lama berselang, sang Abah meminta kepada santrinya untuk ambilkan segelas air yang di dalamnya terdapat seekor ikan. Kemudian gelas tersebut, ikan itu diberikan Mbah kepada si kapten.
Masih dengan wajah yang angkuh si kapten langsung bergaya. Bak orang yang memancing, tak berlangsung lama ikan yang ada dalam gelas besar-besar terpancing. Hanya gaya si kapten. Atas hal itu si kapten tersebut semakin menyombongkan diri. Berikutnya giliran Abah Anom yang bereaksi. Dengan santrinya beliau hanya memberi isyarat dengan jari telunjuknya, namun tiba-tiba saja ikan yang ada di dalam gelas tersebut melaur keluar dari dalam gelas dan langsung menampilkan dengan jari telunjuknya, seolah-olah jari telunjuk beliau adalah kail untuk memancing. Setelah peristiwa ini, si kapten yang sombong tersebut merasa malu dan mengakui kekalahannya. Selain itu, kapten tersebut akhirnya bertaubat dan menjadi santri di pesantren milik Abah Anom. Karomah Kiai Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan adalah seorang ulama besar yang tanah Madura yang diakui kealimannya, kefaqihannya dan kelurusannya, akhlaknya. Beliau juga adalah gurunya para ulama di masa. Banyak ulama besar yang berguru kepada beliau. Di antara murid beliau yang paling terdekat adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Selain masyhur karena ilmunya, Mbah Khalil pun menyuruh dengan kesaktian dan karomahnya. Salah satu karomahnya yang paling terkenal di kalangan santri adalah saat beliau dimasukkan ke dalam penjara. Dikisahkan saat Belanda masih menjajah Indonesia, beberapa dari pejuang kemerdekaan ada yang bersembunyi di dalam pesantren milik Syekh Khalil. Dikisahkan saat Belanda masih menjajah Indonesia, beberapa dari pejuang kemerdekaan ada yang bersembunyi di dalam pesantren milik Syekh Khalil. Saat ini kabar ini terdengar di telinga para kompeni, mereka langsung bergegas menuju pesantren Syekh Khalil untuk menangkap para pejuang tersebut. Namun ternyata setelah sampai di pesantren tersebut menemukan satu orang pejuang pun. Mereka hanya menemukan Syekh Khalil seorang diri. Akhirnya kompeni pun menangkap dan memasukkan Syekh Khalil ke dalam penjara dengan harapan para pejuang itu menyerahkan diri untuk menggantikan posisi Syekh Khalil. Saat Syekh Khalil telah berada di dalam penjara besi, pihak kompeni mulai merasakan berbagai hal di luar nalar. Pintu sel penjara baik milik Syekh Khalil atau tahanan yang lain saat itu tidak bisa dikunci. Karena itu seluruh sel tahanan dalam keadaan terbuka terus-menerus. Akibatnya kompeni harus berjaga siang dan malam secara turun-menurun. Sebab jika dibiarkan, tentu para tahanan tersebut bisa kabur dengan sangat mudah. Selain itu, ketika Syekh Khalil berada di dalam penjara, setiap harinya datang ribuan masyarakat Madura untuk menjenguk Syekh Khalil. Mereka datang untuk bersimpati kepada Syekh Khalil dan berbagai tujuan lainnya. Ada yang memberikan makan, meminta nasihat, dan ada juga yang menawarkan diri untuk bergabung di penjara bersama Syekh Khalil. Melihat gelombang massa yang semakin besar setiap harinya, setiap pintu sel yang tak bisa ditutup, maka Belanda pun pusing tujuh keliling memikirkan hal ini. Akhirnya daripada mempersulit diri sendiri, Belanda pun membebaskan Syekh Khalil tersebut.
Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.